Kita lanjutkan ke opening class dan closing class. Opening class dan closing class. Apa itu opening class dan closing class? Opening class adalah sebuah pertemuan pembuka yang akan memulai seluruh pertemuan bimbingan yang ada di Ingenio, bisa jadi preklinik, bisa jadi di UKM PPD. Dulunya yang melakukan opening class itu dibebankan kepada akademik, dibebankan kepada marketing, atau dibebankan kepada direktur. Namun dewasa ini dengan banyaknya sekali kelas yang dibuka di Ingenio, kami rasa perlu untuk tutor menguasai bagaimana cara opening class yang baik, supaya nantinya tidak perlu ada lagi backlog jadwal, di mana semua tutor bisa melakukan opening asalkan dari akademik bisa mempercayakan pada tutor-tutor yang memang sudah ditunjuk oleh akademik. Jadi langsung lanjut aja, apa sih opening class? Kita mulai dari starting point-nya terlebih dahulu. Starting point dimulai dengan menyapa, "Halo anak Ingenio Indonesia," atau dengan sapaan lain juga boleh ya. Saya nggak mau mematikan karakter Anda dengan kata-kata yang wajib seperti itu. Tapi berikutnya adalah kenalkan diri Anda. Saya Erlangga, saya tutor preklinik. Saya Erlangga, saya tutor psikiatri hari ini. Sebelum kita memulai bimbingannya, ada baiknya bahwa kita mengetahui apa sih yang akan kita lakukan selama bimbingan di Ingenio. Peraturan-peraturan apa yang harus kita ikuti, apa hak dan kewajibannya teman-teman sebagai murid di sini, dan juga apa kewajiban saya sebagai tutor di sini. Intinya, sampaikan tujuan dari opening class, yaitu supaya mereka memahami apa tujuan dan bagaimana cara main dalam melaksanakan bimbingan di Ingenio. Ingatkan ke mereka bahwa belajar di Ingenio nggak boleh terlalu serius. Ya, santuy aja. Nggak ada yang belajar di Ingenio tuh wajahnya begini. Serius. Nggak ada, santuy. Ya, kalau misalnya mau tanya, langsung tanya. Jangan merasa terbatasi, tenang aja. Dan yang berikutnya, supaya bariernya bisa semakin turun, bilang ke mereka, "Dek, panggil saya kakak, atau panggil saya mas, atau panggil saya mbak, atau langsung panggil nama juga boleh. Tapi satu yang jangan dipanggil dok, jangan dipanggil dokter. Kenapa? Karena kalau Anda panggil saya dokter, saya rasanya kembali ke IGD. Lagi jaga ketemu sama pasien, sama keluarga pasien. Kan stres nih rasanya. Kita di Ingenio mau belajar dengan happy-happy. Jadi jangan sampai ada barrier yang terbentuk dengan kita justru memanggil dokter atau membuat situasi jadi semakin formal. Udah selesai? Ice breaking-nya udah selesai? Maka Anda bisa langsung lanjut ke slide-nya. Pertama-tama kenalkan terlebih dahulu. Di sini nanti akan ada slide yang sudah mendampingi Anda di masing-masing regio. Akan ada foto direkturnya, foto akademik, foto marketing, berikutnya juga foto adminnya. Kenalkan bahwa ini adalah direktur dari Ingenio regio mana. Ini adalah akademiknya, ini adalah marketingnya, ini adalah adminnya. Kalau Anda mau ada pertanyaan, ada komplain, mau konsultasi, mau mundur batch, dapat garansi, atau macam-macam, atau bahkan mau komplain ke tutornya, silahkan menghubungi orang-orang ini, diutamakan dari adminnya terlebih dahulu. Kenapa saya nggak boleh langsung kontak direkturnya? Kenapa saya nggak boleh langsung kontak akademik atau marketingnya? Karena yang fast respon adalah admin. Kita tempatkan admin di sana supaya responnya cepat terlebih dahulu. Perkara terkait nanti problem solving tidak bisa diselesaikan oleh admin, tentunya akan diselesaikan oleh tim dari Ingenio. Sekarang kita masuk ke porsi utama dari opening class. Harus dibagi, ada kelas offline dan ada kelas online. Kita mulai dari offline dulu ya. Di kelas offline, Anda bisa mengingatkan beberapa poin yang memang penting untuk diingatkan. Contohnya adalah nomor 1. Ingatkan kepada mereka bahwa cara untuk melakukan tryout online sudah ada dalam tab link untuk babies. Nomor 2, Anda butuh mencatat kenapa catatan tutor tidak ada di dalam slide-nya, kenapa slide-nya berbeda dengan yang ditampilkan, kenapa ini saya tidak mendapatkan di buku, kenapa ini ada yang berbeda, dan lain-lain. Tolong diingatkan kepada babiesnya bahwa tutor memiliki cara yang unik dalam mengajar, dan tentunya kadang-kadang ada slide Ingenio yang diterjemahkan oleh tutornya dengan cara yang lain. Maka jika dia memang membutuhkan terkait tambahan-tambahan materi tersebut yang berbeda dengan apa yang mereka terima dengan buku UKM PPD, maka mereka dipersilahkan untuk mencatat. Apakah tidak bisa tutornya memberikan? Tutornya boleh memberikan, tapi tidak wajib. Bagi tutor yang mau memberikan, silahkan. Namun jika tutor merasa bahwa
Saya ingin supaya babysnya mencatat, supaya teman-teman bisa melakukan repetisi yang berulang dengan mencatat. Maka itu adalah hak tutor dalam delivery-nya. Berikutnya, ingatkan bahwa ada yang namanya checklist SNPPDI di mana mereka seharusnya belajar berdasarkan checklist tersebut. Dan dari checklist SNPPDI yang ada sekitar 200 halaman itu sudah dipersingkat oleh Ingenio, disesuaikan dengan kebutuhan untuk UKM PPD yang memang penting-penting saja, sudah direkapkan dan ada PDF-nya. Jika Anda membutuhkan, silahkan di-print dan dijadikan checklist dalam Anda belajar di Ingenio mempersiapkan UKM PPD. Setelah selesai mengingatkan hal-hal tersebut, Anda tinggal mainkan video yang sudah disediakan oleh tim DKVM. Video itu sudah memuat banyak sekali peraturan-peraturan yang penting diketahui oleh peserta. Dan karena ini kelas offline, maka pastikan di dalam kelas Anda ada speaker yang memadai. Saya nggak punya speaker yang memadai, tenang, bukan Anda yang harus menyediakan, tapi direkturnya yang harus menyediakan. Sehingga pastikan Anda memiliki speaker yang cukup memadai di kelas-kelas Anda yang offline. Sekarang kita beralih ke online class. Apa sih yang harus diingatkan kepada babies yang ikut di online class? Yang harus diingatkan kepada mereka nomor satu adalah kewajiban untuk on cam. Bagaimana caranya mengingatkan kewajiban on cam? Tentunya tidak hanya dengan otoritatif bilang bahwa Anda harus on cam. Kalau nggak on cam akan kami kick. Nggak begitu dong caranya. Bilang, sampaikan kepada mereka bahwa tutor Ingenio itu sudah di-training untuk peka terhadap murid-muridnya. Kenapa? Karena kami dilatih untuk mengajar di kelas offline. Di kelas offline, kami bisa lihat semua wajah Anda, semua ekspresi Anda. Sedikit pergerakan dalam alis Anda menyatu 1 senti, itu sudah tampak bahwa ada kebingungan dan ada pertanyaan di baliknya yang kami sebagai tutor harus peka, sensitif untuk tahu bahwa ada pertanyaankah Mbak? Ada pertanyaankah Mas? Bayangkan jika para peserta melakukan off-cam di kelas online. Akhirnya apa yang kami latih selama ini kepada tutor-tutor kami, apa yang sudah dipersiapkan oleh tutor-tutor untuk bisa peka dan sensitif, itu tidak bisa berlaku, itu tidak bisa terjadi komunikasi yang baik. Akhirnya jika ada pertanyaan kami tidak bisa paham bahwa ini perlu di follow up, kami tidak peka bahwa ada materi yang teman-teman tidak memahami, dan akhirnya siapa yang rugi dari semua ini? Yang rugi adalah peserta didiknya. Karena kami yang sudah dilatih untuk peka tidak bisa langsung mengambil tanda-tanda bahwa kami harus mengulang materi lagi, kami harus menjelaskan dengan cara yang lebih jelas, atau mungkin penjelasan kami terlalu cepat, terlalu lambat. Itulah kenapa kami harapkan semua peserta untuk on-cam demi kebaikan Anda sendiri. Kewajiban on-cam sudah selesai, tapi poin-poin yang lain juga sama seperti yang disampaikan di kelas offline. Contohnya adalah masalah tryout, masalah SNPPDI, masalah pencatatan jika memang dirasa diperlukan, itu semua tidak ada yang berbeda dengan kelas offline. Namun hati-hati untuk video di kelas online ini tidak perlu ditampilkan via Zoom dan di-share. Kenapa? Karena jika di-share screen via Zoom, kami sangat khawatir jika terjadi kesalahan teknis di jaringan ataupun di Zoom-nya atau di komputer teman-teman, maka nantinya videonya justru akan terpotong-potong, terputus-putus, yang menyebabkan informasi yang diterima oleh peserta menjadi kurang sempurna. Oleh karena itu, link YouTube dari opening kelas yang online cukup di-share di chat Zoom supaya babies-babies bisa melihat sendiri langsung di channel YouTube Ingenio. Bagaimana dengan preklinik kalau misalnya Anda menjadi tutor yang bertanggung jawab untuk melakukan opening di sana? Sebetulnya tidak ada perbedaan dengan pada saat opening kelas di Ingenio yang UKM PPD. Perbedaannya adalah hanya Anda harus menekankan kepada babies preklinik terkait peraturan 2 hal, yaitu Anda hanya boleh berhak melakukan reschedule sebanyak 2 kali dalam 1 silabus. Anggaplah dalam 1 silabus ada 12 pertemuan, Anda boleh mengajukan reschedule hanya 2 kali, sedangkan 10 pertemuan lainnya akan dilakukan berdasarkan jadwal yang sudah ditentukan di awal. Oleh karena itu, dalam penentuan jadwal diharapkan untuk berhati-hati memilih tanggal yang memang teman-teman yang mengikuti di Ingenio bisa berkomitmen terhadap tanggal tersebut.
Berikutnya adalah terkait keterlambatan. Terlambat boleh nggak? Boleh terlambat, tapi tutor hanya menunggu selama 10 menit. Setelah 10 menit ditunggu oleh tutor, kelas dapat dijalankan berapapun jumlah muridnya. Tidak perlu disebutkan berapa, hanya bilang saja berapapun jumlah muridnya. Dan teman-teman tutor di sini harus paham bahwa jika saya katakan berapapun jumlah muridnya, maka dalam jumlah yang 0 pun, walaupun tidak ada baby sama sekali di sana, Anda tetap berhak untuk melanjutkan kelasnya. Di sini artinya teman-teman dari babies, dari peserta didik harus benar-benar berkomitmen terhadap jadwal yang sudah disepakati. Loh, kok aneh sih? Katanya opening UKM PPD ada videonya. Kenapa openingnya preklinik nggak ada videonya? Iya, memang sebetulnya direncanakan akan ada video suplementasi untuk opening preklinik sehingga semua tutor bisa melaksanakan juga. Namun, sambil proses kita menunggu supaya videonya sampai selesai, pertama-tama kami akan minta untuk tutor-tutor yang dipercaya melakukan opening kelas preklinik, maka teman-teman bisa membacakan slide yang sudah kami siapkan dari akademik saja. Jika nanti opening kelas ini sudah ada videonya untuk preklinik, maka teman-teman akan lebih mudah lagi cukup menyetel video seperti yang terjadi pada kelas UKM PPD. Misalnya nih, ada pertanyaan yang teman-teman tutor yang melakukan opening kelas tidak bisa menjawabnya. Contohnya, Kak, misalnya nanti aku mau mundur batch, syaratnya gimana ya? Terus habis itu nanti bentuknya refreshing kelas itu kayak gimana ya? Tutornya siapa ya? ribet kan? Nggak bisa jawab kan? Maka kembalikan lagi ke yang awal, bahwa untuk teman-teman yang tidak bisa dijawab pertanyaannya, bisa langsung ditanyakan ke siapa saja? Ke admin, ke akademik, ke marketing, ataupun ke direktur. Tapi jangan lupa utamakan admin karena mereka yang lebih fast response. Udah selesai opening kelasnya, pertanyaan sudah bisa dihandle semua. Kalau nggak bisa dihandle sudah diserahkan, maka silahkan langsung berlanjut mengajar ke kelas yang pertama. Kita lanjut ke closing.